Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Citra Amelinda dari kelas DKV 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada periode pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa keemasannya, wilayah kekuasaan kerajaan ini membentang hampir mencakup seluruh tanah Jawa. Namun, setelah Sultan Agung wafat, Kerajaan Mataram Islam perlahan mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada 1755 Masehi. Sultan Agung adalah raja yang sangat anti-kolonialisme dan tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Meski telah menyerahkan pasukan dalam skala besar, serangan yang dilakukan pada 1628 dan 1629 mengalami kegagalan. Akhirnya, keadaan ekonomi rakyat Kerajaan Mataram Islam menjadi susah dan menurun. Setelah periode Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam semakin banyak menghadapi peperangan. Kemunduran kerajaan dalam bidang ekonomi ini membuat kriminalitas semakin merajalela. Ketika menduduki tahta, Sultan Agung berambisi menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Usaha tersebut justru membuat kondisi sosial dan ekonomi penduduk mengalami kemunduran. Akhirnya, timbul ketegangan politik di dalam kerajaan dan muncullah gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan oleh Mataram Islam. Kontras dengan sikap Sultan Agung, para sultan pengganti memberi izin Belanda untuk ikut campur masalah kerajaan. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda, yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa. Sejak itu, Mataram Islam dan VOC selalu terlibat dalam perjanjian yang sangat merugikan. Pada penyebab lain, masuknya pengaruh Belanda menimbulkan perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Melalui taktik politiknya, Belanda berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan. Perselisihan antara kerabat kerajaan kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Kriyanti. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Dipecahnya kerajaan menjadi 2 kekuasaan ini secara praktis mengakhiri riwayat Kesultanan Mataram. Akhirnya sampailah pada penghujung kalimat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.